Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini kita berada di penghujung tahun 2020. Kita telah menapaki tahun 2020 dengan perjuangan yang menuntut pengendalian diri dan kesabaran karena adanya pandemi COVID-19. Bila kita sampai hari ini, itu karena Sang Immanuel selalu bersama dan menyertai kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengucapkan syukur kita dalam kebaktian ini. Jemaat kami undang untuk berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 1. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian tutup tahun 2020 ini kita awali dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang menyertai perjalanan hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Sang Immanuel telah menyertai langkah hidup kita dalam tahun 2020 ini. Mari kita tetap memandang tahun 2020 ini dalam ucapan syukur. Hal-hal apa yang patut kita syukuri? Tentu yang patut kita syukuri adalah bahwa di tengah ancaman kematian karena pandemi COVID-19, kita masih bertahan sampai hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, patutlah
kita mengingat apa yang menjadi pengalaman iman dari penulis kitab Amsal di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 yang demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari saudara kita sambut apa yang menjadi pengalaman iman dari penulis kitab Amsal ini dengan kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Jemaat nomor 417 bait yang pertama. Serahkan pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tutup tahun pada saat ini, tentu kita mengingat segala perjalanan yang sudah kita jalani sepanjang tahun 2020 ini. Maka mari bersama kita memohon pengasihan Allah. Kita bersama-sama membuka kitab Mazmur pasal 90, ayat 9 sampai dengan ayat 12. Mari kita membuka Mazmur pasal 90, ayat 9 sampai dengan ayat yang 12. Kita akan berlitani, bersahutan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tidak membawa Alkitab, Ibu, Bapak, Saudara bisa mengikuti litani melalui tayangan teks yang ada. Mazmur 90 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Dan takut kepada gemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2020 bukanlah perjalanan yang mudah dan ringan. Sejak pertengahan Maret sampai dengan kami menutup tahun, kami ada di dalam sebuah situasi yang memprihatinkan, di mana kami semua tidak hanya di negara kami, tetapi seluruh dunia dilanda oleh satu wabah yang akhirnya jadi satu pandemi, yaitu COVID-19. Ketika kami mengingat perjalanan hidup kami, maka sungguh berat banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Banyak nyawa yang melayang karena pandemi ini, dan begitu banyak sisi-sisi kehidupan kami yang membuat kami harus berjuang dengan keras
agar kami bisa bertahan hidup. Kalau boleh kami menghitung hari-hari kami, kiranya itu semua bukan menjadikan kami manusia yang gampang mengeluh di hadapan-Mu, tetapi kami boleh melihat hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Kami memohon pengasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Bila di dalam perjalanan hidup kami sepanjang 2020, di dalam kesulitan kami sering melupakan Engkau, di dalam kesusahan hidup, mulut kami berucap yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami mohon pengasihan dan rahmat-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan bacaan dari 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 5 sampai dengan ayat 14. 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 5 sampai dengan ayat 14. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, memasuki pelayanan firman pada malam hari ini, kita tentu saja akan membaca dari 1 Raja-Raja 3 ayat sampai dengan 14. Kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang di surga, ucap syukur kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, tutup tahun Tuhan, kami pun akan mendasari dengan firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima sampai dengan 14. Mampukan kami tidak hanya mendengarkan, membaca, terlebih-lebih Tuhan Yesus, kami memahami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Kami juga serahkan Pendeta Diki yang akan sampaikan firman-Mu. Tuhan melengkapi segala sesuatu, sehingga Bapa di surga, hari ini yang terjadi, biarlah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, hidup benar dan jujur kepada Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab
siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia makan perjamuan bagi seluruh pegawainya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang mempunyai pengharapan, dan pasti dia ingin harapannya itu terjadi dan terwujud. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat beberapa cuplikan terkait dengan apa itu pengharapan dan apa yang menjadi harapan dari setiap orang untuk berjalan di tahun 2021. Yang dirasakan ada senang, ada susah. Kalau enak ada senang, ada susah. Senangnya bisa milih belajar sesemangnya. Nggak enaknya saudara yang di luar negeri nggak bisa pulang. Harapan untuk 2021, corona cepat hilang, terus bisa cepat sekolah, bisa cepat adaptasi, bisa mendengar firman Tuhan, dan saudara yang di luar negeri juga bisa pulang. Sudah. Semangat! Karena kita ketahui tahun 2020 ini kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Makanya kita harus terus semangat meskipun pendapatan kita menurun,
semangat untuk kita tetap hidup sehat supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Harapan saya di tahun 2021 vaksin COVID-19 dapat segera terdistribusi dengan baik, tentunya aman buat masyarakat kita sehingga kita boleh beraktivitas normal kembali. Dan tentunya kita harus terus dekat dengan Tuhan supaya kita boleh menjalani tahun 2021 dengan optimis dan bersukacita. Saya bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dua, saya dalam keadaan apapun, saya berterima kasih. Dalam keadaan COVID, saya diberi hikmat dan diberi kekuatan dan kesehatan. Tiga, berkaitan adanya COVID, saya diberi kekuatan dan hikmat dalam suka maupun duka. Saya memilih kata sedih. Kenapa saya memilih kata sedih? Karena banyak orang, terutama saya, sedih karena adanya virus corona masuk ke negara kita, terutama masuk ke Jawa Timur. Dan harapan saya di tahun 2021, saya berharap virus ini segera selesai dan kita semua dapat beribadah seperti sedia kala, seperti semula. Bersyukur karena masih diberi kekuatan kesehatan bisa merawat gedung gereja sampai saat ini. Pandemi supaya lekas selesai dan ibadah bisa berjalan normal kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mencermati, mendengarkan apa yang menjadi harapan dari saudara-saudara kita, tentu semuanya itu bisa dirangkum dengan satu hal, yaitu bahwa sebenarnya kita tidak bisa lepas dari yang namanya komunitas. Saya teringat satu surat yang dikirimkan oleh seorang teman saya yang dia sekarang menjadi seorang bruder di TC di Prancis. Dalam suratnya dia mengutip salah satu pernyataan dari Bapak Suci Paus Fransiskus yang mengatakan demikian. Tidak ada satu orang pun yang dapat menjalani hidup ini dengan cara terisolasi. Kita semua membutuhkan komunitas yang menopang kita, yang membantu kita, dan yang dapat saling membantu satu sama lain untuk menatap ke depan. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ini sebenarnya begitu mengena dengan keadaan kita sekarang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita terisolasi dari komunitas kita, sehingga kita tidak bisa hidup dengan sewajarnya.
Tetapi di balik ini semua, saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari kisah Salomo yang meminta hikmat kepada Allah. Mengapa Salomo meminta hikmat kepada Allah? Saya kira dalam bacaan kita membaca bahwa satu hal yang diinginkan Salomo adalah bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Salomo sadar bahwa memimpin bangsa Israel bukanlah hal yang mudah. Memimpin bangsa Israel membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketelatenan. Karena Salomo tahu bahwa bangsa Israel sejatinya adalah bangsa yang sulit, bangsa yang tegar tengkuk. Dan kita semua tahu, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, berulang kali Allah menghukum bangsa Israel karena kedegilan hatinya. Sehingga ketika Salomo diurapi menjadi seorang raja, dia meminta satu, yaitu hikmat dari Allah. Mengapa hikmat? Karena bagi Salomo, memimpin bangsa Israel, memimpin banyak orang, adalah berkaitan dengan bagaimana seorang raja bisa memimpin, menggembalakan rakyatnya dengan sabar, dengan bijaksana. Seorang raja dipanggil untuk mendengar dengan baik. Seorang raja dipanggil untuk memahami apa yang menjadi keinginan dari rakyatnya. Dan inilah yang disadari Salomo, sehingga Salomo meminta hikmat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang bisa kita katakan kelam. Sehingga banyak sekali rencana kita, harapan-harapan kita yang tidak bisa terlaksana. Bahkan kalau kita memeriksa kehidupan kita satu persatu, kita sadar bahwa banyak sekali rencana-rencana yang gagal di tahun 2020 ini. Saudaraku, mari kita belajar dari Salomo. Salomo tahu bahwa tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang tidak mudah. Dan memimpin bangsa Israel membutuhkan kelapangan dada dan kebijaksanaan. Dia meminta hikmat untuk itu. Maka sekarang, maka ada baiknya kita pun juga memohon hikmat di penghujung tahun 2020 ini. Mengapa kita harus meminta hikmat? Karena dengan meminta hikmat, maka kita bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam setiap rencana dan rancangan kita yang tidak terlaksana dan yang gagal di tahun ini. Saudara, ada satu nyanyian di pelengkap Kidung Jemaat yang berjudul Takkan Ku Tahu Hari Esok. Nyanyian ini ditulis oleh seorang bernama Ira Stanfield. Ira Stanfield ini mempunyai satu pengalaman bagaimana ketika dia mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Apa yang dia inginkan, dia mengalami kegagalan. Maka dia berupaya untuk melihat bahwa ini semua ada satu kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, Ira Stanfield harus kehilangan istrinya karena kecelakaan. Dalam kecelakaan itu, Ira Stanfield mengingat satu hal, bahwa masa depan itu bukan hanya tergantung pada kehendak kita saja, tetapi masa depan adalah kehendak kita dan juga kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, hikmat dibutuhkan untuk melihat bagaimana hari esok akan berjalan dan juga melihat apa yang sudah terjadi selama tahun 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun rencana dan rancangan kita banyak yang gagal, banyak yang tidak terjadi, keluarga kita mungkin ada yang berantakan, bisnis kita, pekerjaan kita banyak yang bangkrut dan mengalami kerugian. Tetapi mari dengan hikmat ini kita belajar untuk melihat di balik itu semua. Dan tentunya Allah Sang Immanuel yang kita hayati di dalam Natal tahun ini adalah Allah yang menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Berjalanlah dengan Sang Hikmat. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita respon
apa yang baru saja kita renungkan dengan kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Pertolongan-Mu. Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri, bersama umat percaya di seluruh muka bumi, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan panjang tahun 2020 ini, maka patutlah kita mengucap syukur kepadanya dengan mengumpulkan persembahan. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh salah seorang anggota majelis jemaat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 1-2. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 96, Tuhan adalah gembalaku. Mari saudara kita berdoa dan di akhir doa nanti kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami tiba di penghujung tahun ini dengan selamat. Sekalipun kami harus berhadapan dengan ancaman kematian karena COVID-19. Tetapi bila kami sampai di penghujung tahun ini semua adalah karena berkat Tuhan dan kekuatan Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah Sang Immanuel yang menyertai langkah kaki kami. Ya Allah, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami belajar untuk melihat yang baik dari segala yang kelam,
yang sudah terjadi sepanjang tahun 2020. Dan hanya pengharapan sajalah yang membuat kami kuat untuk tetap berjalan di tahun 2021. Oleh karena itu, biarlah hikmat-Mu menuntun dan memimpin kami di sepanjang tahun 2021. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami menyerahkan persekutuan kami menyerahkan komunitas kami. Biarlah melalui kelompok-kelompok ini, kami semua belajar untuk bertanggung jawab bagaimana tetap memelihara pengharapan sehingga kami bersama boleh berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan meraih setiap pengharapan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami rasakan dan kami terima, maka sudah sepantasnya kami mengucap syukur untuk itu semua. Persembahan yang kami kumpulkan adalah wujud ucapan syukur kami akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan kepada Tuhan dengan sukacita, diiringi kerendahan hati. Terimalah, kuduskanlah, sehingga berguna bagi setiap pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wonoasri. Kami menyerahkan juga majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, Tuhan yang menyertai dan memberi hikmat. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami tak tahu akan hari esok, tetapi langkah kaki kami tetap tegap karena Engkau menggendong dan menuntun kami. Setiap harapan, setiap doa yang ada di dalam hati kami percaya Tuhan mengetahui, dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik dan indah pada waktunya. Setiap doa dan harapan ini kami naikkan dan kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, Guru dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Mari kita menghayati pengutusan kita melalui litani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari beranjak dan langkah dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tetaplah optimis di tengah situasi pandemi yang masih berlanjut. Percayalah bahwa masa depan dan kehidupan masih ada. Kiranya hikmat Allah memimpin kita. Agar pada siang hari kita dapat bertindak dengan pengertian dan pada malam hari beristirahat dengan tenang. Kiranya kekuatan Allah menguatkan kita. Agar pada siang hari kita dapat berteguh dengan Kristus dan pada malam hari kita dipulihkan. Kiranya keheningan Allah mengheningkan hati kita. Agar pada siang hari kita dapat merasakan damai Allah dan pada malam hari kita merasakan bahwa Allah dekat layaknya seperti sahabat yang merengkuh dan memulihkan hidup kita. Tak kutaukan hari esok. Pelengkap Kidung Jemaat 241 bait yang pertama. Surya ku harapkan.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah kita diutus, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, persilahkan mengambil saat teduh.